bertemu lagi dengan Sekolah Minggu GKJ Banyumanik Semarang bersama saya Kak Barata. Saya Kak Irena. Ada Kerto. Kita akan sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita awali dengan lagu apa Kak Irin? Tuhan Yesus itu baik. Baik. Ya, Tuhan Yesus itu baik. Ayo Kak Barata, kita musik mainkan. Let's go. Oke. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ya, adik-adik kita tadi sudah sama-sama menyanyi dengan kakak-kakak yang ada di sini. Nah, kita sebelumnya melanjutkan sekolah minggu hari ini, mau apa Kak Barata? Kita sekarang mau berdoa. Berdoa. Betul, kita berdoa. Ya. Dipimpin oleh siapa Kak Barata? oleh Kak Irin. Kak Ya. Irin. Yuk Kak Irin, kita berdoa untuk nyanyi dan mendengar firman berikutnya. Oke? Oke. Ya adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama dan kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Sekarang, sebelum kita melanjutkan kembali sekolah minggu kita akan mulai berdoa dulu. Mari adik-adik di rumah, kita duduk dengan tenang, kita duduk dengan baik. Mari kita berdoa, kita lipatkan tangan, tutup matanya, kita mau berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tirukan Kak Irin berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh bangun pagi dan kami saat ini sudah siap untuk memulai sekolah minggu kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati sekolah minggu hari ini sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dan melakukannya. Beri kami hati, beri kami telinga, dan beri kami tangan untuk siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya adik-adik,
Kak Edwin punya pertanyaan nih buat adik-adik di rumah sama buat Kak Barata dan Kak Retno di sini. Apa ya pertanyaannya? Yuk. Ya, jadi gimana sih tempat buat kita bisa merasa damai? Ayo, Kak. Di mana? Di gunung Kak Barata? Benar? Oh, tidak. Tidak. Di lembah Kak Barata? Enggak juga. Enggak juga. Bukan di Terus? lembah. Di laut? Di laut? Kayaknya bukan. Oh bukan. Di mana ya? Nah, kira-kira Mana? gimana Kak Retno? Ayo di mana? Ada di dalam Yesus Tuhan. Dan kita mau melanjutkan di gunung tinggi ku naik-naik. Mencari Damai. damai. Kita akan nyanyi sama-sama bersama Kak Barata yang akan mengiringi. Ayo Kak Barata, Let's go. musiknya. Kita nyanyi lagi. Kita nyanyi sama-sama adik-adik yang di rumah bersama kakak-kakak yang ada di sini. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Yuk kita semangat pada pagi hari ini bersama kakak-kakak. Ke gunung tinggi ku naik-naik. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapat tujuan kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ya, karena damai itu hanya ada di Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Sekali lagi. Upahmu besar di surga. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Tanti. Hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang tunggu, ada suara rame. Suara apa ya adik-adik? Sepertinya ada suara orang sedang berdebat. Lihat dulu yuk, suara apa itu? Kita sama-sama mendatangi arah suara itu. Yuk adik-adik, sebelah mana ya? Sepertinya sebelah sana. Yuk kita ke sana. Jadi aku bisa main piano, keyboard, organ. Yang kalian nggak bisa, aku bisa. Nah kalian bisa apa? Ih, kok gitu sih kak? Kamu Kok bisa apa? semuanya? Bisa, aku bisa apa? Belajar dong, belajar. Bisa, Kak. Gak bisa kayak gitu dong. Kenapa kok nggak bisa? Masa
Masa semuanya bisa? Jadi, Barata? semuanya Hai bisa. adik-adik, sedang ribut apa tadi? Kakak mau baca firman di sana, dengar ribut-ribut di sini. Ada apa? Jadi dia tanya, saya bisa apa? Aku bisa main piano lah. Tapi Kak Barata sombong sekali. Aku bisa main keyboard. gitu. Aku bisa nyanyi. Kemarin aku keluar negeri. Banyak sombongan. Mereka nggak pernah loh, Pak. Mereka nggak pernah seperti itu. Ternyata ribut-ributnya karena Kak Barata meninggikan dirinya, menyombongkan dirinya gitu ya. Bangga dong, Pak. Bangga. Gimana perasaanmu? Nggak bisa kayak gitu dong. Kita juga bisa melakukan sesuatu yang lain. Iya. Nggak cuma Kak Barata. Gak cuma Kak Barata, Kak Irin. Aku sedih kak, aku nggak pernah keluar negeri. Terus Nggak pernah ya? Belum pernah. Stop. Nah, adik-adik, yang dilakukan Kak Barata tadi istilahnya sombong seperti yang dikatakan sama Masih sombong sih, Kak. Kak Sombong. Yosef. Nah, sombong itu tidak baik, itu namanya sombong Kak Kan cuma Barata. cerita sama mereka. Iya cerita, tapi juga merendahkan teman-temannya, mengatakan bahwa teman-temannya nggak bisa apa-apa. Gitu ya? Sebenarnya, kasih tahu ya, bahwa semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Kak Barata, pintar nyanyi, bisa main semua alat musik. Tapi aku mau tanya, Barata bisa matematika tidak? Pintar matematika kan? Matematika nggak bisa sih, Pak. Nah, Bisa. Kak Nanti tahu Kak Irin ini sebenarnya bukan nggak bisa apa-apa, tapi bisa matematika, betul? Iya, bisa kak, bisa. Nah, kelebihan Kak Irin bisa matematika. Kalau Kak Yosef, Kak nanti juga tahu, karena Kak Yosef sering bantu untuk edit video, betul. Bisa juga bikin desain grafis di komputer. Nah, tanya, Kak Barata bisa kah? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, adik-adik, semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Yang merasa lebih tidak boleh sombong, yang merasa kurang tidak boleh marah, tidak boleh sedih. Dan orang yang hebat adalah orang yang bisa mengasihi semuanya, memiliki hati yang rendah hati. Nah, itu orang yang hebat. Sekarang kita akan sama-sama baca kitab suci yuk. Kita akan membaca dari kitab Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Tunggu. Nah, Markus 1. ayat 4 sampai dengan 11. Sudah dapat? Nanti kita akan baca secara bergantian. Dimulai dari Kak Tanti, Kak Irin, Kak Barata, kemudian Kak Yosef, dan selanjutnya. Yuk kita baca Markus 1 ayat 4 sampai 11. Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Markus, di mana diceritakan tentang kisah saat Yesus dibaptis. Kita bisa mencontoh 2 tokoh ini, tokoh Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis walaupun muridnya banyak, pengikutnya banyak, dan dia membaptis banyak orang, tapi dia berkata bahwa nanti akan datang seorang yang lebih tinggi dari Yohanes Pembaptis, di mana dinyatakan dari ayat ke-7 tadi bahwa membungkuk dan membuka kasurnya pun dia tidak layak. Dan adik-adik juga lihat tadi dari cerita di Markus, kitab Markus, bahwa Yesus adalah anak Allah yang dia memiliki kekuasaan atas dunia ini, tapi Yesus mau membaptiskan dirinya. Dan 2 tokoh ini mencerminkan orang-orang yang rendah hati. Nah, teman-teman semua, adik-adik, orang-orang yang rendah hati itu akan membawa kedamaian. Orang-orang yang rendah hati itu akan menyenangkan banyak orang. Tapi yang sombong seperti tadi akan menjadikan pertengkaran, tidak punya banyak teman. Gitu ya Kak Barata. Nah, adik-adik, sekarang kita semua sudah tahu bahwa kesombongan itu membuat pertengkaran. Tapi hati yang penuh kasih dan rendah hati akan membuat kedamaian. Yuk, sekarang saling memaafkan. Aku minta maaf ya sama kalian karena aku sudah sombong sama kalian. Iya. Nah, ini tadi ada apa sih Kak? Saya tadi dengar di sana kayaknya ribut banget gitu loh. Ada acara apa ini? Gini Kak Retno, tadi Kak Barata merasa dirinya paling hebat. Benar, Kak Barata. Tapi sekarang kita semua sudah tahu bahwa kesombongan itu tidak baik. Yang baik adalah hati yang penuh kasih dan rendah hati. Nah, kebetulan nih Kak Retno punya ayat nih. Dan ayat ini untuk aktivitas dan dihafalkan. Dari mana coba? Ya, kita hafalkan sama-sama ya nanti ya. Dari Amsal 13 ayat 10. Amsal 13 Ayat 10. Ya, gimana? Ayatnya adalah, kita baca sama-sama yuk. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmah. Nah, itu Kak Tanti ayatnya. Iya, adik-adik jangan lupa aktivitas kita minggu ini adalah menghafalkan ayat yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Retno dari Amsal 13 ayat yang ke-10. Jangan lupa ya dihafalkan, kemudian nanti dikirim ke WA grup orang tua sekolah minggu. Nah, sampai sekian dulu firman hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa karena hari ini kami belajar tentang rendah hati. Engkau telah mengajarkan kami bahwa rendah hati itu akan membawa kedamaian, sedangkan kesombongan akan membawa pertengkaran. Kiranya Bapa, Engkau jaga langkah kami, Engkau jaga perkataan kami, Engkau jaga hati kami, sehingga kami bisa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, berdaulatlah dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Tadi kita sudah untuk nyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Nah, untuk ayat hari ini adalah apa Kak Barata? Dicatat ya, Amsal 13 ayat yang 10.
Ya, Amsal 13 ayat dengan 10 itu adalah aktivitas pada hari ini. Jangan lupa dikirim kemana Kak Irin? Di WA orang tua, di Gajib, Sekolah Minggu Gajib Banyumanik ya. Nah, ditunggu ya aktivitasnya biar nanti kita sama-sama untuk melihat aktivitas adik-adik kalian. Nah, sekarang kita akan tutup dengan lagu apa Kak Irin? Hatiku penuh Penuh nyanyian. nyanyian. Musik Mas Barata.